Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kenapa ini bukan Tuhan? Camkan baik-baik, setiap yang punya bentuk seperti makhluk, dia tidak layak jadi Tuhan. Kenapa? Karena makhluk terbatas. Sedangkan Tuhan tidak terbatas. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8, gimana? Dalam dunia yang terus berubah, di mana agama-agama baru lahir dan mati mengikuti peradaban umat manusia, Hindu tetap berdiri sebagai salah satu sistem kepercayaan tertua dan paling kompleks yang pernah ada. Ajarannya bukan sekedar agama dalam definisi yang sempit, tetapi adalah jalan hidup atau sanatana dharma, suatu pandangan kosmis yang menyatukan manusia dengan alam semesta. Namun di tengah kedalaman spiritual dan filosofis ajaran Hindu, seringkali muncul kesalahpahaman yang lahir dari pandangan sempit, seperti yang beberapa kali disampaikan oleh tokoh-tokoh agama. Salah satunya adalah Ustadz Felix, yang menuduh Hindu sebagai agama pagan, penyembah berhala, bahkan sesat. Ustadz yang katanya dikenal ilmunya tinggi oleh umatnya ini tidak jarang menyebarkan dakwah dengan menjatuhkan dan menghina konsep ketuhanan di agama lain. Ini membuktikan untuk terlihat tinggi dan berilmu, dia harus menginjak-injak Tuhan di agama lain. Tuduhan-tuduhan ini bukan hanya tidak berdasar, tetapi juga mencerminkan ketidaktahuan terhadap esensi dari ajaran Hindu. Hindu bukan paganisme. Dalam banyak narasi Islam konservatif, terutama yang disuarakan oleh tokoh seperti Ustadz Felix, Hindu sering dikaitkan dengan penyembahan berhala dan dianggap sebagai bentuk paganisme. Namun ini adalah kekeliruan besar yang bersumber dari ketidaktahuan terhadap konsep teologis Hindu. Dalam Hindu, dewa-dewa bukanlah entitas yang berdiri sendiri seperti di agama politeisme Yunani atau Romawi. Mereka adalah manifestasi dari satu sumber yang sama, yaitu Brahman, kesadaran mutlak yang tak terlukiskan. Brahman bukan dewa dalam pengertian manusia, melainkan prinsip kosmis, keabadian, kekosongan, sekaligus isi. Dewa Brahma, Wisnu, Siwa, Durga, Saraswati hanyalah cara-cara manusia memahami aspek-aspek Brahman. Ketika umat Hindu memuja Dewa Siwa atau Ganesha, yang mereka sembah bukan batu atau patungnya, melainkan prinsip ketuhanan yang diwakili oleh wujud tersebut. Ini mirip dengan bagaimana umat Muslim menghormati Ka'bah, bukan karena mereka menyembah bangunan kubus, tetapi karena simbolismenya atau makna di balik bangunan itu. Karenanya, menyebut Hindu sebagai penyembah berhala adalah kekeliruan teologis yang serius. Bahkan para filsuf Hindu klasik seperti Adi Shankara secara jelas menolak pandangan politeisme literal. Dalam Advaita Vedanta, semua yang ada adalah satu realitas yang sama, yaitu Brahman. Dalam pengertian ini, Hindu justru lebih dekat pada monisme spiritual, jauh lebih dalam dari sekedar monoteisme. Hindu bukan hanya sebuah agama, ia adalah peradaban. Ajarannya tidak bermula dari nabi atau wahyu dalam pengertian agama-agama Abrahamik. Veda, kitab suci Hindu, bukan hasil wahyu individu, tetapi adalah hasil perenungan para resi atau orang suci yang mendengarkan suara kebenaran dari alam semesta atau Sruti. Dengan demikian, Hindu tidak bergantung pada satu tokoh sentral, tetapi berakar dari pengalaman spiritual manusia dengan kosmos. Diperkirakan agama Hindu telah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Agama ini jauh lebih tua dari Yudaisme, Kristen, bahkan Islam. Jauh sebelum para nabi Yahudi lahir, Sanatana Dharma sudah lahir. Bahkan banyak konsep penting dalam spiritualitas dunia seperti meditasi, yoga, karma, reinkarnasi berasal dari tradisi Hindu. Fakta bahwa Hindu tetap hidup dan berkembang tanpa misi penyebaran agama yang agresif menunjukkan kekuatan filosofisnya yang luar biasa. Bali pun dikenal ke seluruh dunia karena mempraktekkan Trihita Karana dalam filosofi Hinduism. Tidak seperti banyak agama yang menuntut conversion, Hindu bersifat inklusif. Dalam Bhagavad Gita, Krishna berkata, "Semua jalan yang ditempuh oleh manusia pada akhirnya menuju kepadaku." Ini menunjukkan bahwa dalam Hindu, jalan keselamatan tidak hanya satu. Tidak ada klaim bahwa hanya pemeluk Hindu yang akan selamat. Bahkan Hindu mengakui bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk mencapai kebenaran sesuai dengan swadharmanya atau jalannya sendiri.
Inklusivitas ini menjadikan Hindu salah satu agama yang paling toleran dan terbuka terhadap keragaman kepercayaan. Tidak heran, di balik kuil-kuil Hindu berdampingan dengan gereja bahkan masjid. Dan dalam konteks global, Hindu jarang terlibat dalam terorisme atau melakukan bom bunuh diri atas nama Tuhannya. Tuhan yang Anda bilang tidak layak untuk disembah. But that's fine. Salah satu dampak nyata dari inklusivitas ajaran Hindu adalah terbukanya ruang seluas-luasnya bagi kebebasan berpikir, berekspresi, dan berkarya. Berbeda dengan tradisi keagamaan di agama lain yang membatasi seni demi dogma, Hindu justru memandang seni sebagai jalan spiritual menuju pencerahan. Dalam konsep Hindu, berkarya adalah bagian dari karma yoga, yaitu mengabdi kepada Tuhan melalui tindakan yang tulus. Inilah sebabnya dalam sejarah peradaban Hindu, kita melihat lahirnya mahakarya seni, sastra, arsitektur, dan filsafat yang sangat agung. Candi Prambanan adalah contoh paling nyata bagaimana agama Hindu tidak pernah mematikan imajinasi manusia, tetapi justru merayakan kreativitas sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan. Setiap ukiran, patung, dan relief di candi-candi Hindu mencerminkan kebebasan para seniman untuk menafsirkan mitologi, mengolah simbol, dan mengekspresikan keindahan dalam bentuk yang tertinggi. Salah satu aspek paling luhur dari ajaran Hindu adalah penghargaannya terhadap alam. Dalam banyak naskah suci seperti Rigveda, alam digambarkan sebagai bagian dari tubuh Brahman. Sungai dianggap ibu, bumi adalah ibu pertiwi, dan gunung juga adalah bagian dari karya Tuhan yang harus kita jaga. Ritual Hindu selalu bersifat ekologis, selalu berdampingan dengan alam. Upacara tidak pernah lepas dari air, tanah, api, bunga, dan daun. Dalam filosofi Hindu, semua makhluk hidup memiliki Atman atau jiwa yang suci. Oleh karena itu, menyakiti makhluk hidup berarti menyakiti bagian dari Tuhan itu sendiri. Konsep seperti ahimsa atau tanpa kekerasan lahir dari kesadaran ini. Maka tidak heran banyak pemeluk Hindu yang menjadi vegetarian bukan karena aturan dalam beragama, tetapi karena kasih terhadap makhluk hidup. Di Bali, Hindu berkembang menjadi bentuk yang unik yang sering kita kenal dengan Hindu Dharma Bali. Di sini, ajaran Hindu menyatu secara organik dengan budaya lokal dan spiritualitas yang menekankan keselarasan antara manusia, Tuhan, dan alam yang dikenal sebagai konsep Trihita Karana, yaitu hubungan antara manusia dengan parahyangan atau dengan Tuhan, pawongan, hubungan manusia dengan manusia, dan palemahan, hubungan manusia dengan alam. Prinsip ini benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Bali memberikan sesajen setiap hari bukan karena mereka takut pada roh, tetapi sebagai bentuk terima kasih kepada alam. Karena apapun yang kita makan, bahkan kopi yang Anda minum setiap hari, itu datangnya juga dari alam. Mereka percaya bahwa keseimbangan harus dijaga, dan jika manusia serakah atau merusak alam, bencana akan datang. Seni tari, arsitektur, dan ritual keagamaan Bali semua dilakukan dalam keharmonisan dengan alam. Bahkan dalam pembangunan hotel, mereka harus memperhatikan arah mata angin dan posisi gunung agar tidak mengganggu harmoni kosmis. Sebelum kedatangan Islam, Jawa adalah pusat peradaban Hindu dan Buddha. Candi Prambanan adalah bukti kejayaan ini. Yang luar biasa dari Hindu Jawa adalah sikap terbukanya terhadap keberagaman. Raja seperti Erlangga dan Hayam Wuruk adalah tokoh yang merangkul banyak kepercayaan. Dalam Kakawin Sutasoma dikatakan Bhinneka Tunggal Ika, Tan Ono Dharma Wangro. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Sistem pertanian seperti subak atau terasiring diwariskan dari pemahaman bahwa tanah harus dijaga, bukan dieksploitasi. Jawa pada masa Hindu bukan hanya toleran dalam keyakinan, tetapi juga sangat peduli pada lingkungan. Meski kini dikenal sebagai pusat budaya Jawa dan Islam, Yogyakarta berdiri di atas warisan panjang Hindu-Buddha. Gelar Sri Sultan Hamengkubuwono mengandung kata-kata Sanskerta. Tata ruang kota Yogyakarta mengikuti kosmologi Hindu Jawa yang menghubungkan Merapi, Keraton, dan Laut Selatan sebagai simbol swarga, buana, dan patala. Upacara grebek, labuhan, dan sekatan memiliki akar Hindu yang kuat.
wayang kulit, dan gamelan masih memainkan kisah Mahabharata dan Ramayana. Ungkapan Jawa seperti eling lan waspodo atau urip mong mampir ngombe mencerminkan nilai-nilai Hindu tentang karma, dharma, dan siklus hidup. Bahasa Indonesia menyerap ribuan kata dari Sanskerta. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari pujangga Hindu. Sistem sosial, struktur kerajaan, dan estetika Nusantara tidak lepas dari pengaruh Hindu. Bahkan filosofi Pancasila dan nilai kebinekaan berakar pada semangat toleransi Hindu. Candi, seni tari, ritual adat, hingga pandangan hidup masyarakat adalah bukti bahwa Indonesia sangat berhutang pada ajaran Hindu. Ironisnya, warisan ini justru sering dilupakan oleh masyarakat kita sendiri dan sering dicemooh oleh orang yang merasa paling suci di bumi pertiwi. Ajaran Hindu sering diinjak oleh mereka, si paling pemilik kunci surga. Sangat tidak pantas bagi siapapun, termasuk Ustadz Felix, untuk merendahkan ajaran Hindu, terutama jika ia hidup di Indonesia. Menyebut Hindu sebagai sesat, Tuhan mereka tidak layak disembah, dan menyebarkan kebencian bukan hanya kesalahan teologis, tapi juga pengkhianatan terhadap akar budaya bangsa. Menghina Hindu berarti menghina Prambanan, Bhinneka Tunggal Ika, wayang kulit, bahkan bahasa yang kita gunakan. Secara linguistik, banyak kata dalam bahasa Sanskerta yang kita serap menjadi bahasa Indonesia, seperti kata agama, bahasa, bupati, bahagia, bahtera, surga, bangsawan, bicara, bidadari, dirgantara, derita, dan mungkin masih ada ribuan kata yang kita serap dari bahasa Sanskerta. Ajaran Hindu tidak pernah menjelekkan agama lain. Sebaliknya, ia mengajarkan bahwa semua jalan spiritual menuju Tuhan adalah sah. Itu kata Krishna. Jika kita tidak bisa menghormati Hindu, maka paling tidak kita bisa diam dan belajar darinya. Karena dalam diamnya patung Siwa, dalam gemericik air sesajen, dan dalam bayangan relief Ramayana, ada pesan suci bahwa Tuhan itu tidak hanya duduk di langit. Ia juga hadir dalam daun, sungai, binatang, laut, gunung, dan di dalam jiwa manusia.